Jadi, sebelum saya memulai menjelaskan bagian dari sistem informasi, sebelumnya saya mengucapkan selamat siang buat kita semua dan untuk dosen Pak Ronald. Jadi, nama saya Afsal Siburian, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan saya di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan tugas dari yang diberikan oleh Pak Ronald. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem informasi. Jadi, pengembangan sistem informasi itu adalah sebuah proses pencarian solusi atau pemecahan dari suatu masalah baik secara terstruktur maupun berorientasi objek. Jadi, pengembangan secara terstruktur ini biasanya lebih menekan ke pembuatan sistem, atau sama dengan halnya dia lebih ke kerja atau prosedur yang lebih ditetapkan. Sedangkan pengembangan sistem berorientasi objek itu lebih menekan ke pembuatan sistem atau bisa dibilang dalam peranannya yang terlibat dalam sistem. Jadi dia lebih banyak ke dalam peranan. Kemudian saya akan menjelaskan nomor 2. Jadi nih, dalam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelidikan awal sebelum tahapan ini adalah yang dilakukan atau yang perlu diketahui adalah mempertimbangkan sebuah alasan yang timbul dalam gagasan untuk membuat sistem informasi atau perangkat lunak yang baru. Jadi ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kita harus mencoba memahami atau memperjelaskan apa yang diharapkan oleh si pengguna. Yang kemudian kita juga harus memahami dalam menentukan ruang lingkup dari studi sebuah sistem tersebut. Yang ketiga, kita juga harus memahami atau menentukan kelayakan dari masing-masing alternatif dengan memperhitungkan sebuah keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Kemudian saya akan menjawab soal dari nomor 3. Jadi, studi kelayakan atau feasibility study adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek, baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, atau sebuah sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya kemudian akan digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek yang dijalankan. Yang pertama itu tujuan dari analisis kelayakan ini. Biasanya dia menentukan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau tidak. Kemudian analisis erat dengan dokumentasi yang menjadi dasar panduan dari pembangunan dan pengembangan sistem. Tahap-tahapnya ada beberapa hal. Yang pertama, ringkasan eksekutif yang terdiri dari ringkasan proyek, ringkasan sistem baru, ringkasan efek sistem baru, kemudian yang terakhir ringkasan biaya atau keuntungan. Kemudian yang kedua itu ringkasan analisis sistem. Biasanya ini mengumpulkan fakta atau ringkasan analisis. Yang ketiga itu permintaan pemakaian untuk sistem baru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu persyaratan operasi, persyaratan informasi, dan terakhir persyaratan kontrol. Kemudian yang keempat itu deskripsi sistem logis baru. Biasanya ini dia disebut dengan atau singkatannya dengan DVD atau narasi sistem logis baru, ringkasan dalam perbaikan sistem logis baru. Kemudian yang kelima itu deskripsi sistem fisik baru. Biasanya ini ada beberapa hal, ada 3 hal. Yang pertama itu flowchart, DVD, dan narasi. Biasanya ini lebih ke ringkasan biaya atau keuntungan sistem fisik yang baru. Kemudian yang keenam itu hambatan dalam sistem baru. Hambatan ini biasanya dari H atau W atau S atau W. Kemudian dia lebih ke hambatan interface atau persyaratan kontrol dan hukum. Kemudian nomor 7 itu jadwal dan anggaran berikutnya, atau dia lebih ke persyaratan personel dan komputer yang dibuat dengan jadwal penyusunan sistem. Kemudian yang ke-8 itu persyaratan
ke-9 rekomendasi, ke-10 itu lampiran. Jadi lampiran itu dia melampirkan sebuah dokumen kelayakan yang disetujui yang berupa gambar, tabel, memo, jadwal, biaya, keuntungan, atau disebut dengan hal lainnya penemuan ide, atau penelitian juga bisa, evaluasi juga bisa, penentuan rencana juga bisa, pelaksanaan juga bisa. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nomor 4 itu dia kriteria keamanan adalah sebuah pengamanan pada sebuah sistem untuk perlindungan. Adapun beberapa hal dari kriteria keamanan itu, yang pertama, kriteria pengendalian sistem adalah proses pembuatan rencana terhadap selanjutnya. Yang kemudian kriteria pengujian sistem adalah beberapa tes yang dilakukan untuk seberapa baiknya pengujian sistem itu. Kemudian saya akan menjawab soal dari nomor 5. Nomor 5 ini dia lebih ke desain sistem yang dapat didefinisikannya atau sebagai penggambaran. Perencanaan ini biasanya dia lebih ke pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang pertama itu dia lebih ke desain input. Desain input itu apa sih? Desain input itu adalah rancangan masukan yang diproses pada komputer yang mempermudah memasukkan data atau membaca data. Kemudian desain output. Desain output itu dia lebih ke produk sistem informasi yang dapat dilihat. Kemudian desain basis data adalah pengorganisasian data menurut model basis datanya. Kemudian yang terakhir, pengkodian atau disebut dengan encoding adalah proses perubahan karakter data yang dapat dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal. Kemudian nomor 6 itu lebih ke menjelaskan model-model dalam pengujian sistem. Yang pertama itu model waterfall. Model waterfall ini dia lebih ke suatu model SDLC yang punya ciri khas pengerjaan setiap fase, dan waterfall juga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menuju ke fase selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah model prototype. Model prototype ini dia lebih proses yang memungkinkan developer membuat sebuah model software, atau dia lebih gunakan ke klien. Ini model prototype tidak bisa memberikan informasi secara maksimal yang diinginkan. Dia hanya memberikan informasi sesuai kebutuhan. Kemudian nomor 3 itu model Rapid Application Development atau disebut singkat dengan RAD. Rapid Application Development itu sebuah model proses pengembangan aplikasi software sequential linear yang dapat menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Jadi dia lebih perkembangan yang sangat pendek daripada model yang lainnya. Kemudian nomor 4 model spiral. Spiral itu penggabungan sebuah ide atau disebut dengan berulang, atau dia disebut dengan juga prototyping dengan aspek sistematis terkendali model air terjun atau disebut dengan waterfall. Kemudian saya akan menjelaskan soal dari nomor 7. Nomor 7 ini dia lebih ke sebuah jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu dia pengertian implementasi. Implementasi itu apa sih? Implementasi itu adalah suatu tindakan atau pelaksanaan sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Kemudian evaluasi sistem informasi adalah suatu proses penggalian atau mencari tahu tentang sejauh mana kita kegiatan implementasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin jika ada satu kesalahan atau kata yang saya ucapkan, terima kasih.